Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri. Ini luar biasa sekali ya. Ini mungkin sebelum kita lanjut kepada pembahasan si alatnya tersebut ya. Jadi gini, mungkin gua akan buka di sini ya kolom komentar seluas-luasnya ya. Ini silahkan buat yang kalian yang pengen berkomentar, silahkan berkomentar apapun, whatever, gua kagak peduli ya. Ya, jadi gini. eh Sebetulnya kalau dalam dunia, review yang seperti ini banyak banget, terjadi ya. Jadi gue jelaskan dulu ya, karena memang produk ini gue bisa katakan cukup viral sekali ya, dan ini menjadi, bahan ya, buah buat, pembicaraan ya. Jadi ini siapapun membicarakan tentang APR. Nah, jadi memang dan di sini mungkin impact APR ini baru pertama kali direview di G3 Channel. Bener ya? Bos, ya benar. Nah, jadi memang ini adalah pertama kali dan first time ya buat kita nih mereview Impact APR dan memang jenis dari Impact APR ini banyak sekali dan memang banyak banget nih yang berkomentar ya. Baik ada yang apa namanya menjunjung tinggi ya, baik pun ada juga yang benar-benar apa namanya apa itu? Apa? Mengolok-ngolok, ya benar mengolok-ngolok ya. Ya jadi biasalah dalam satu buah brand itu selalu ada pro dan kontra ya, sebetulnya terjadi sudah dari beberapa tahun lalu ya, seperti itu. Oke, nah, jadi apa yang membuat gue tertarik ya sebetulnya untuk mereview, satu buah, alat APR ini. Sebetulnya gini, terkadang, kayak kemarin ya gue bikin short itu beberapa orang ini ada yang berkata, banyak gimmick dan lain sebagainya ya. Memang sebetulnya gini, gimmick atau tidak ada banyaknya gimmick ya sebetulnya menurut gue sah-sah aja, tapi kita artinya melihat gimmick ini kita harus, tetap smart ya. Siapa yang membuat gimmick ini? Nah, tapi gue bisa katakan banyak banget terkadang gimmick-gimmick ini yang lahir non izin ya dari beberapa penjual. Ya knowledge produknya tidak dapat, ya kan penyampaian produknya tidak tersampaikan, yang penting produknya laku, ya kan alhasil apa? Ya seperti kita tahu lah ya dulu ada beberapa brand yang mengatakan terkuat di bumi, ya kan? Apa lagi? Apa? Ya kan? Iya, terkuat di bumi, terkuat di galaksi ya kan, pokoknya apapun lah artinya gitu ya. Jadi memang sebetulnya ya kompleks ya. Kalau kita mau sebut kompleks ya memang kompleks ya. Tapi sah-sah aja. Buat siapapun berkata seperti itu sah-sah aja ya gitu. Nah, hadirnya gue di sini untuk mereview ini ya. Semoga kalian bisa menyimak baik-baik ya. Jadi gini ya. Perkara kalau misalnya kalian bilang, wah ini youtuber di endorse ya sama APR dan lain sebagainya. Ya ini gue mungkin bercerita sedikit ke lu ya. Nggak ada satu youtuber yang tidak di endorse ya. Ini yang lu harus perlu garis bawahi ya. Dan kalau kita bilang masalah jujur dan tidak jujur ya. Nah, ini kembali lagi ke personal masing-masing. Dan lu jangan percaya sama gue, percaya sama Allah aja ya. Kalau sama gue lu gak usah percaya, gue masih manusia. Nah, mau Bayu terserah dah kalau mau Bayu, ya kan, apa sama RT terserah lah ya. Nah, jadi gitu. Jadi sekalipun gue review ya, ini tetap lu jangan percaya karena gue manusia, ya. Gue manusia ya, lengkap deh ya. Lu mau cari salahnya gue, lu lihat dari mana aja ada ya. Nah, tapi sebisa mungkin gue menyampaikan dengan apa yang memang gue rasakan, ya seperti itu. Jadi kalau lu bilang ada beberapa YouTuber yang setelah di-endorse dia tidak honestly review atau dia dia tidak jujur ya. Nah, ini terserah dan lu asal lu perlu harus lu ketahui ya. Bukan cuma hanya YouTuber yang di-endorse yang dia tidak jujur ya, tapi ada kok YouTuber yang belum di-endorse tapi dia tidak berkata jujur. Ada nggak, Mas? Oh, banyak. Tapi kan gua nggak mungkin berkata ya. Artinya gini, biarlah semua dengan pendiriannya masing-masing ya. Artinya gue di sini berangkat ya mendirikan G3 ini ya kepengen mengedukasi ya semua orang-orang yang ada di Indonesia ya. Bang ya, tapi kan lu nyari duit. Ya bener ya. Gue bisa katakan ini hobi gue tapi hobi yang menghasilkan uang ya. Nah, ini mohon kalian garis bawahi ya seperti itu. Nah, jadi ya nggak ada salahnya buat kita menghasilkan uang di sini. Ya toh gue juga dulu 1,5 tahun ya meninggalkan G3 Channel, gue biasa aja. Dan sekarang mungkin gue bisa comeback lagi ke sini ya kan, dan kita mulai sedikit fokus lagi ya sambil ya mengisi kekosongan waktu dan kita ya belajar bersama di sini. Oke, kembali kita akan masuk ke dalam pembahasan. Di sebelah kiri gue ini sudah ada Impact Range APR AP84M ya. Nah, ini di sini ada package dalam satu buah baterai dan satu unit alat, dan ya lu cukup hanya membayar sekitar di 400 ribuan, bukan ibu ya Bung RT ya. Nah, 400 ribuan lu cukup hanya membayar ya. Ya kalau gue bilang
Murah nggak? Ya sebetulnya di era dulu juga sudah ada impact-impact yang seperti ini ya. Di era dulu udah ada impact-impact yang dengan harga 400.000 ya dan lain sebagainya. Oke, ya. Dan di sini ya, setelah gue lihat untuk produk ini sendiri, ternyata produk ini sudah terregistrasi K3L. Bang, ya ini bisa aja dong ditulisin aja ya, langsung aja tulis ya kan. Tapi bener apa enggak terregistrasi K3L ya. Nah di sini ya ini gue jelaskan ya. Nggak mungkin kalau misalnya produk ya ini kalau pemikiran gua, nggak mungkin suatu produk udah merilis ya dan tertulis di sini ya di depan dusnya kanan kiri depan belakang registrasi K3L terus itu bohong ya. Dan ini alat udah keliling kemana aja, didistribusikan di mana aja. Nah, nanti kalau ketahuan urusannya lebih repot ya. Yang harusnya kita ngurus mungkin duit 100-200 juta nanti kalau kita kenapa-napa ini bohong ya kan. Nah, itu berabe ya kan. Udah M urusannya nanti duitnya. Nah, jadi kalian harus perlu garis bawahi ya. Jadi so far sampai di titik ini gue masih percaya K3L ini ya benar-benar terregistrasi K3L. Jadi karena memang ini bukan main-main, sama halnya seperti SNI ya. Nah ini kalian harus perlu tahu. Oke, nah kalau kita lihat sebetulnya kalau dari desain ya, sebelah dari kemasan dulu lah ya, dari kemasan. Nah ini memang dia cuma hanya dus seperti ini aja. Wajar kalau menurut gua karena 400.000 wajar mulu lu bang, ya kan? Nah, lu kata wajar lah iya, lu 400.000 lu mau dapat kayak apaan? Mau dapat box yang bisa ditumpuk atas bawah, lah boxnya udah kagak dapet, ya kan? Nah, lu nih, lu fotokopi aja udah mahal nih. Nih, lu ginian lu fotokopi. Ya. Nah, di sini nih ada manual book ya. Manual book udah lu dapat deh nih. Nah, pokoknya lu tinggal baca-baca deh tuh. Nah, terus di sini ya ada garansi ya. Nah, ini gue bacakan ya garansi ya. Di sini gue membacakan, tapi lu jangan menanyakan sama gue untuk lebih jelas secara detailnya ya. Oke, kartu garansi di sini yang diberikan di sini tertulis garansi servis selama 5 tahun ya. Nah, di sini garansi servis selama 5 tahun apabila barang yang diterima dalam keadaan normal, jika dalam waktu 7 hari ada kerusakan mesin, maka akan diganti baru kecuali baterai ya. Ini poin nomor 2 gue jelaskan di sini ya. Jadi pada saat lu terima barang ini, dalam kurun waktu selama 7 hari kira-kira barang ini memiliki problem ya. Nah, lu itu bakal diganti dengan barang yang baru kecuali baterainya. Ya kan? Nah, karena baterai kita beranggap kita nggak rusak ya. Kita ngomong bicara unitnya yang rusak. Oke? Nah, nanti kalau misalnya baterainya, Bang, kalau baterainya ternyata yang rusak seperti apa? Nah, tunggu dulu sebentar. Ya, poin nomor 3, setelah 5 tahun apabila ada kerusakan maka biaya perbaikan akan dikenakan sebesar 150.000 dan dikenakan biaya spare part 100% jika spare part yang ada perlu diganti. Ya, seperti itu. Jika kalau misalnya ada spare part pergantian ya lu bayar 100% ya. Nah, seperti itu. Garansi tidak berlaku jika kerusakan disebabkan karena pemakaian yang salah atau setelah dibongkar ya lalu diperbaiki sendiri ya atau human error atau misalnya lu ada kerusakan sedikit banyak ya kan. Nah, terus tiba-tiba ya lu benerin sendiri ya sotoy-sotoyan lah ya, dia kan segala macem ya kan. Nah, lu jebret aja, taunya rusak, istilahnya begitu. Ya, biaya klaim garansi ditanggung pembeli. Nah, biaya klaim garansi di sini yang gua tangkap adalah biaya pengiriman ya. Misalnya lu di luar pulau di mana ya kan. Nah, lu tuker ganti baru ataupun mengirim untuk apa namanya diservis yang tadi. Ya, nah, ini biayanya ditanggung sama pembeli ya. Ini masih sangat wajar kalau menurut gua. Oke, dan di sini ya sudah disediakan juga untuk ya fast respon ya untuk si after sales-nya nih ya. Di sini sudah ada nomor WhatsApp yang kalian bisa hubungi. Nah, jadi tadi poin nomor 2 kembali lagi pada saat kalian kalau misalnya mengalami kerusakannya bukan unit bang, ternyata rusaknya baterai. Nah, nanti kalian mungkin bisa ditanyakan ya. Nah, di sini kalian tinggal tulis ya untuk data pembeli dan yang lain-lainnya. Jadi artinya ya di sini kalian tinggal perjelas saja ya nanti kira-kira seperti apa bentuk garansinya. Nah, ini mohon garis bawahi ya. Di sini kita bacakan apa yang ada di sini kita bacakan. Ya, alah bang, nanti kalau ada yang komen lah bang, tai lo bang, tai, gak apa-apa, gudik pokoknya. Nah, bukan begitu, Bay. Nah, lalu di sini ada charger, ya, ada charger. Nah, lalu di sini ya, kita diberikan ada ya deep socket ya atau long sock ya. Nah, ini jadi kita diberikan ya di sini ada 3 buah ya. Di sini ada 3 buah. Nah, ini biasanya harusnya ukuran umumnya ban ya, biasanya 17 19 21 biasanya gitu. 23 mungkin jarang, tapi ada juga yang menyertakan 23. Oke. Di sini ada baterainya ya. Baterainya di sini ya. Baterai di sini ditulisnya di 8Ah. Nah, sekali lagi ya di dalam G3 Channel ini kita nggak pernah jarang banget ya, bukan nggak pernah.
gue bisa katakan mungkin udah dari tahun 2020 juga sampai sekarang bisa dihitung jari ya, gue bongkar alat, bongkar baterai ya, masih 5 jari ya belum kelar nih kita ini. Mungkin baru 1-2 kali. Nah, begitu, Pra. 1 kali. Oke. Ya, jadi gua nggak bisa apa namanya bilang, "Bang, ini kapasitasnya real atau enggak?" Nah, nanti kalau lu mau tanya kapasitasnya real atau kagak, nah ada di channel ya Power Tool DIY ya, itu Bang Jenal. Nah, di situ sering tuh ya beliau bongkar-bongkar yang namanya baterai ya, dicek ini baterai real kapasitasnya atau tidak dan lain sebagainya ya. Sekali lagi di sini gua bacakan benar-benar apa yang di sini yang ada ya tertulis gue bacakan. Oke, lalu di sini dia sudah dilengkapi dengan slot LXT ya. Jadi semua di sini slot LXT ya. Nah, dan di sini chargernya memang belum menggunakan docking ya. Sekali lagi wajar ini harga 400.000 ya. Nah, ya. Jadi kita ngecasnya seperti ini ya. Ini belum menggunakan docking. Lalu selanjutnya di sini ya. Nah, kita di sini kita colokin dulu dan ini modelnya memang jujur ya ini seperti Makita tipe berapa itu ya Bang ya? Aduh kan ya lupa banget dah yang salah. Ya, pokoknya lupa dah ini dah. Pokoknya ini modelnya memang mirip-mirip Makita ya, gearboxnya dibungkus sama si plastik bening ya kan. Nah, anvilnya setengah in, hook ring. Nah, di depan ini karena kita sudah diberikan aksesoris, jadi kita bisa untuk memasang roofing dan lain sebagainya di sini ya. Nah, ya. Nah, Bang, kira-kira enak nggak sih Bang kok dari dulu ada ya impact wrench yang modelnya berlubang seperti ini ya, terus pakai seperempat. Sebetulnya gini, gue bisa katakan kalau memang dalam ranah emergency ya, contoh misalnya, aduh gue bawa motor susah nih ya. Kalau misalnya bawa banyak alat, bawa satu seperti ini kalian bisa menggunakan anvilnya ataupun bisa menggunakan memanfaatkan yang ada di tengah ini ya, seperti seperempat kalian bisa mengganti dengan mata obeng ataupun mata roofing seperti ini ya. Jadi itu menurut gua lebih ke sana ya untuk kegunaannya. Lalu di sini ya, ya kalau untuk pengaturan speed ya di sini sama ya. Di sini ada 3 mode pengaturan speed ya pada saat kita ingin apa namanya berputar ke kanan atau positioning mengencangkan. Dan posisi ya untuk membuka ya. Nah, ya, dia di sini ada posisi ya auto stop dan ada positioning yang full speednya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalian harus garis bawahi. Dan di sini dia juga sudah dilengkapi mesin brushless ya. Dan di sini untuk spesifikasinya ya, alat ini memiliki RPM di 3.500 untuk RPM-nya dan 550 Nm ya untuk kapasitas Nm-nya ya. Dan di sini ya breakdown-nya up to 800 Nm. Jadi dia mampu membuka sampai di 800 Nm ya. Nah, penasaran nggak kira-kira? Nah, gua aja penasaran, apalagi lu yang nonton, ya kan? Nah, siap nggak Bang Bayu? Oke. Pak RT kira-kira siap nggak ini? Ya kan instruksi ini nih. Ya, kira-kira ini ke bawahannya bagaimana ya? Namanya RT kan berarti punya bawahan kan begitu kurang lebih. Nah, jadi begini, kalau misalnya kita bahas ya dari sisi build quality, kalau menurut gua untuk harga 400.000 ini ada perbedaan antara 3 tahun lalu dengan harga 400.000 dan sekarang ya produk ini dengan harga 400.000 tapi begini. Kenapa gue bisa katakan ini jauh lebih baik daripada yang dulu-dulu kalau kita mau ngomongin dengan harga yang sepadan ya. Nah, di sini semua udah dilengkapi dengan rubber, di bagian bawah semua sudah diberikan rubber dan di atas juga sudah diberikan rubber dan untuk gripnya ya. Nah, ini lumayan bagus ya kalau gue bisa katakan ya. Dan kalau untuk trigger sebetulnya trigger ya impact wrench ya begini ya. Kita nggak bisa mendapatkan smoothnya ya seperti itu. Nah, jadi harus kalian bisa bedakan. Ya, silahkan kalau misalnya sekali lagi kalian apa itu namanya? Mas Bayu ya. Apa namanya? Dia kata misalnya dia kata mau menghujat dan lain sebagainya ya. Kita di sini apa? Mengolok-olok ya kan, mengejek misalnya. Walah, APR apa? Aduh. Los ya. Di sini kita tuh YouTuber bukan gunanya kita ini menjelek-jelekan satu buah alat. Tapi di sini kita memberikan ya impression pada saat gue megang alat ini. Ya bukan make ya. Karena nggak semua alat yang kita review di sini kita pakai. Ini mau digaris bawahi ya. Megang kayak begini first impressionnya seperti apa. Nah, di sini kan kita bercerita. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau untuk warna gue suka ya. Dia warnanya perpaduan warna grey ya atau abu-abu monyet ya. Nah, jadi
Jadi gitu ya, abu-abu monyet dan hitam ini kalau menurut gue warna yang gue bisa katakan cukup lebih kelihatan sporty ya, dan diberikan sedikit warna merah yang di sini ya, seperti trigger dan rubber yang ada di depan sini ya. Nah lalu di apa ini di bagian baterainya juga diberikan two tone ya, yaitu dua warna ini kalau menurut gue sudah cukup baik ya. Nah mungkin kalau dari gue ya, yang menjadi poin gue adalah ini nggak ada indikator baterainya ya, baik di baterai ataupun di alatnya kayaknya. Oh sorry, di alatnya ada ya, di alatnya ada untuk indikator baterainya. Nah tapi memang kalau di baterainya nggak ada. Bang, seberapa penting sih apa namanya indikator baterai? Nah kalau menurut gue, kalau ditanya seberapa penting ya, jujur gue bisa bilang penting harusnya ya, karena memang agak sedikit sulit ya untuk menerka kira-kira pada saat baterai ini kalau misalnya kita letakkan di positioning tempat baterai ya, seperti gue punya storage baterai gitu. Nah itu pada saat kita taruh situ, kita kan istilahnya harus ngecek secara satu persatu ya, kira-kira ini baterainya ada apa enggak, kita cas dulu atau dan sebagainya. Sebenarnya kalau menurut gue agak penting. Akan tapi di sini ya, lo harus perlu garis bawahi, tidak semua orang itu melahirkan produk itu langsung sempurna ya. Nah, jadi orang datang jebret bikin produk ya kan terus langsung sempurna, enggak juga ya. Nah, artinya kan kita lihat pengembangan, apakah mungkin APR akan lebih memberikan pengembangan pada saat kedepannya ya. Nah, oke. Lalu jadi di sini di dalam video ini memang agak sedikit banyak yang akan gua sampaikan juga ya. Nah, ini mohon digarisbawahi. Ya lu mau tonton mau kagak bodo amat, selalu dah. Nah, jadi begini. Bukan begitu Mas Ril. Nah, nah, jadi gue jadi lupa mau ngomong apa itu. Ya, nanti ya kita akan sama-sama saksikan kira-kira apakah dia mampu atau tidak ya. Tapi ya jujur ya, gue berani jamin, gue berani yakinin ya, barang ini pasti akan banyak banget yang menghujat. Gue berani jamin itu. Ya, gue berani jamin ya. Tapi sebesar apapun lu menghujat, tetap ya semua itu akan ada memiliki pasarnya ya. Jadi orang itu akan memiliki semua pasarnya masing-masing. Nah, jadi ada pasar ini, pasar ini, pasar ini, pasar ini ya. Dan kalau misalnya kalian bertanya, "Bang, ini APR kira-kira made in mana sih?" Ya, gue bisa katakan ini APR adalah made in China. Ya, jadi kalau misalnya lu bilang, "Bang, ini lokal ya Bang, buatan kita ya Bang?" Bukan, ya. Ini tetap made in China. "Bang, Cina jelek ya Bang?" Kagak juga, ya. Lah itu, lah kemarin lu kagak lihat itu? Lah gue beli HP 28 juta, ya kan? Ada stiker Cina-Cina juga di belakangnya. Lah katanya itu HP Amerika. Bujuk buset dah. Lah ya kan? Ya tapi ya bagaimanapun ya gimana? Ya kan? Daripada Bayu yang bikin. Ya kan? Gua ini bener baik. Nah, ya, jadi begitu ya kurang lebih ya. Nah, ini mohon dicermati kata-kata gue dari awal hingga akhir ya. Kalau build quality gue nggak ada masalah ya, work light juga udah cukup sempurna ya untuk daya terangnya. Dan di sini sebenarnya yang menjadi poin utama adalah kira-kira hasil tesnya seperti apa ya. Nah, kita akan coba ya, kira-kira apakah dia mampu. Nah, tapi gini, ini harus digarisbawahi, 550 Nm yang diklaim dari APR ya, dan up to-nya dia bisa sampai di 800 Nm ya, up to 800 Nm. Ini harus digarisbawahi. Jadi artinya dia bisa mengklaim bahwasanya alat ini bisa kebuka sampai di 800 Nm ya. Tapi diklaimnya itu 500 ya, dan 800 Nm ini dia bisa maksimal sampai di titik itu. Kita akan langsung saksikan aja bersama kira-kira seperti apa performance impact range dari APR. Oke, ini langsung kita torsi aja di 100 Nm ya untuk di awal ya, dan kita akan torsi di menggunakan baut M18 di torsi 100, 200 dan 300 ya, karena ada 3 baut yang paling kanan. Oke, nice sekali. Lanjut ke 200 Nm. Oke, kita lanjut ke 200. Oke, langsung kita lanjut ke 300 Nm.
Nice sekali. Kita buka terlebih dahulu ya untuk 100, 200 dan 300. Oke, kita akan coba di 100 Nm pertama. Di sini menggunakan mode ya auto stop. Luar biasa sekali. Wow. Luar biasa. Oke, di sini kita torsi di 400 Nm ya. Ini 400 ya, Mas Bayu ya. Oke ya. Berarti 400 Nm dan ini kita menggunakan baut M20. Oke, cukup. Oke, guys, ini kita lanjut torsi di 500 Nm ya, masih di diameter baut yang sama. Oke, mantap ya. Kita lanjut membuka terlebih dahulu 400 dan 500 ya. Oke, kita lanjut membuka di 400 dan 500 Nm ya. Nah, ini ear plug-nya cuma ada satu nih ya. Jadi kita ganti joki. Modenya masih sama. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, masih mampu di 400. Kita lanjut. Siap ya. Luar biasa. Kita lanjut mungkin ini maksimalnya di 550 Nm ya. Ini kita akan coba lanjut torsi di 600 ya. Oke, masih di baut yang sama. Kita akan torsi di 600 Nm ya. Dan kemungkinan kita coba up sampai di 700 Nm. Oke, luar biasa. Kita lanjut di 700 Nm. Oke, di sini bilangannya kita langsung naik ke 705 Nm ya. Ini tidak ada 700 Nm di sini. Kita langsung aja masukin ke 705 Nm ya. Di sini masih menggunakan baut yang sama. Oke, luar biasa sekali ya. Di 705 Nm. Kita langsung buka saja. Oke, kita lanjut membuka di 600 Nm dan di 705 Nm ya. Ini masih menggunakan mode yang sama. Langsung kita open aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Wow, luar biasa sekali ya. Hai. Ya, dia masih mampu membuka di 600 nm ya. Secara tertulisnya di sini memang 550 nm dan di sini kalau kita lihat tulisannya ya, di sini dia mengklaim ya maksimalnya dia ada up to ya 800 nm. Jadi ya up to ini adalah memungkinkan dia bisa mencapai di 800 nm. Ini kita akan lanjut buka di 705 nm ya. Di sini masih menggunakan baterai yang sama ya. Nah, jadi ini baterainya sudah kita charge lebih dahulu, tapi ini kita belum ganti tadi dari awal ya. Nah, ini udah mulai agak sedikit terasa panas ya, tapi masih so far panasnya masih, gue bisa katakan masih cukup oke ya. Nah, masih bisa apa namanya nyaman pada saat dipegang di tangan seperti ini ya. Oke, kita lanjut membuka di 705 nm. Luar biasa. Ya, biarpun memang butuh waktu yang cukup panjang, akan tetapi ya dia masih mampu ya, masih mampu untuk membuka ya. Nah, ini kita akan coba lanjutkan mungkin terakhir ya. Terbuka atau tidak terbuka kita akan torsi di 800 nm. Oke, di sini kita torsi di sini tidak ada di 800 ya. Di sini ada 795 nm ya. Ini langsung kita lanjutkan di 795 nm dan ini terakhir terbuka ataupun tidak terbuka kita berhenti untuk pengujian di 795 nm. Luar biasa sekali. Oke. Luar biasa ya. Ini kawan-kawan kita udah cukup mengeluarkan tenaga. Oke, di sini terakhir di 795 nm ya. Kita akan buka sama-sama ya. Ya, di sini terbuka ataupun tidak terbuka kita akan hentikan untuk pengujiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa.
Wow, 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 wow. Wow. Wuh. Ya, guys. Nah, jadi tadi kita sudah coba ya dan kita bisa saksikan sama-sama ya. Tadi di 500 ya, Bung RT ya, udah mulai agak sedikit bekerja. 600 sudah mulai agak sedikit makin bekerja, di 700 dan di 800 udah benar-benar sangat bekerja banget ya kan. Nah, kenapa? Nah, karena begini. Sebetulnya bisa nggak sih Bang impact itu kita bisa sebut tadi kurang lebih sekitar di 2 menitan ya Bung RT ya. Itu makanya nanti di dalam video ini ya mungkin ya di sini ya pada saat membuka ya jelas ya gua nggak cepetin bagian itu. Tapi kalau masalah mentorsi ya kita akan cepetin karena gua tadi juga ngomong udah lah banyak banget ternyata ya gitu. Tapi nggak apa-apa ini harus perlu gue jelaskan ya. Jadi tontonlah yang penting saja ya seperti itu. Oke? Nah, lalu tadi ya, kenapa sih Bang kok impact ternyata bisa kebuka sampai di titik itu biarpun lama? Sebetulnya pertanyaannya begini, bisa-bisa aja. Yang penting asal jangan positioning gearboxnya ini ngejam. Ya, ngejam tuh jadi pada saat kita berputar ya, dia cuma tremor doang di dalam. Ya, dia tidak go apa tuh, go telak. Nggak go celak itu. Itu kan harusnya kan si gearbox itu kan dia berputar kiri kanan mukul si dipukul si anvilnya kan begitu ya. Nah, seharusnya. Nah, tadi pada saat dia kalau nah itu dia tremor doang tuh di dalam. Ya, tapi dia nggak mukul. Nah, itu. Jadi springnya ini yang membuat sedikit berbeda ya sebetulnya. Nah, dulu pernah ada ya satu buah impact frames orang sering nanya banget ke gue bang rekomendasi bang ya merek A merek B kira-kira yang mana ya jujur gue bilang ya lu tinggal pilih aja lu mau yang mana ya dua-duanya sama hasil tesnya tapi kalau menurut abang ya kalau lu tanya gue lebih suka yang lebih responsif nah seperti itu jadi yang membedakan itu aja ada alat yang memang yang sebetulnya smooth ada alat yang sebetulnya apa namanya lebih responsif sama lah ya karakter motor Honda dengan Yamaha itu pasti berbeda ya sama-sama cc-nya ya sama-sama matic ya kan tapi responnya berbeda ya jadi lebih ke sisi responsifnya aja dan biasanya model warna dan ya lu sukanya lah yang seperti yang mana nah jadi begitu ya jadi begini kalau kesimpulannya dari gue begini dia memang lama untuk membuka tapi dia mampu ternyata ya gitu dia memang lama untuk buka tapi dia mampu nah kenapa dia mampu ya karena tadi yang gue katakan adalah apa ya si positioning pairnya ini ya dia pada saat tremornya ya dia masih kuat menahan tadi sempat tremor ya sempat tremor di 600 itu sempat tremor di 700 di 800 dia sempat tremor ya sebetulnya nah bahkan gue balapan tremor kira-kira tangan gue yang tremor apa dia yang tremor ya tapi artinya kalau gue bilang ya nah di sini ya dia bisa mengklaim sampai di titik itu ya ternyata dia bisa dan dia mampu nah tapi ya tadi gue mencoba itu di M18 ya ini harus kalian garis bawahi ya baut yang gue tes itu adalah M18 dan M20 gue nggak mau ngomong skala ya untuk bautnya karena baut M18 ada tuh yang kuncinya 27 ada ya kan misalnya ada juga yang kuncinya 31 jadi macam-macam kalau kita ngomong murnya ya itu berbeda ya yang kita bicarakan di sini adalah bukan murnya tapi M-nya kenapa ya ukuran M18 dan M20 nanti kalian di situ bisa melihat database dari ya maksimal torsinya di berapa ya seperti itu ya jadi kalau misalnya kita bilang ada nggak bang yang M18 41 ada nggak bang kalau misalnya M20 yang 41 ada M27 juga ada yang 41 ya M25 juga ada yang 41 jadi kalau misalnya kita sebut ini kita mampu membuka dengan baut M4 ukuran 41 kunci 41 ya kagak bisa malih ya lebih enak tuh sebetulnya kalau kita yang ngambil database dari ya ukuran M bautnya tersebut nah ini dulu sebenarnya udah pernah gue bahas tapi ya gue nggak bahas panjang kali lebar lagi dah ya kan intinya kurang lebih ya begitu dah pokoknya ya sekali lagi ya buat kalian yang masih ngerasa kurang yakin ya nah nanti udah gue share lokasi lo bisa datang ke sini dan lo bisa try sendiri ya ini kunci torsinya udah gue sediain tinggal ditorsi ya kan nanti mungkin bisa dibantu diarahin sama Pak RT dan di sini ada anak RT ya seperti itu kurang lebihnya ya pokoknya jadi begitu ya sekali lagi ya gue di sini ya tampil lahir ya istilahnya ya apa yang gue try di sini itu yang gue katakan ya dan jujur li ya nggak mungkin gue menaruh nama gue ya cuma hanya dengan satu buah brand ya ini mohon digarisbawahi dan tidak semua youtuber yang di endorse itu adalah youtuber yang fake ya nah ini kembali lagi ke personally orangnya masing-masing oke semoga video ini bermanfaat dan tetap ya keep smart ya pada saat kalian menonton satu buah tayangan dan yang pastinya keep smart juga pada saat kalian memilih satu buah produk ya dan di sini gue cuma hanya membantu merekomendasikan kalian ya supaya kalian lebih memahami ya tentang alat-alat ya untuk memenuhi di dunia pekerjaan ataupun di dunia hobi kalian. Oke?
Gue Gugun bersama tim dan jangan lupa gue akan sertakan untuk link pembeliannya. Kalian harus cek di deskripsi ya. Dan jangan lupa juga buat kalian follow untuk semua sosial medianya G3 Channel dan jangan lupa juga untuk di-follow di Shopee videonya G3 Channel. Oke, di sana kalian mendapatkan produk-produk dengan harga menarik yang pastinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.